wabarakatuh. Saya Anissa Malasari dengan NIM 2285170016. Di sini akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, tunagrahita, dan tunalaras. Selamat menyimak. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tunagrahita dulu. Jadi pengertian dari tunagrahita sendiri adalah suatu kondisi anak di mana kecerdasannya itu di bawah rata-rata dan ditandai dengan keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Lalu, ada klasifikasi anak tunagrahita. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut IQ-nya. Anak tunagrahita memiliki IQ antara 50-70, itu untuk tunagrahita ringan. Sedangkan untuk tunagrahita sedang memiliki IQ 35-50. Untuk tunagrahita yang tinggi memiliki IQ 20-35. Sedangkan tunagrahita dengan kategori sangat berat memiliki IQ di bawah 20. Sedangkan berdasarkan kemampuan akademiknya, tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tunagrahita mampu didik, yakni merupakan tunagrahita yang tidak dapat mengikuti program sekolah biasa, namun masih bisa mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan biasa walaupun hasilnya tidak maksimal. Adapun kemampuan umum pada tunagrahita dalam kelompok ini adalah: pertama, mampu membaca, menulis, mengeja, dan menghitung. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, memiliki keterampilan sederhana untuk kemudian hari. Lalu, klasifikasi jenis tunagrahita yang lainnya adalah tunagrahita mampu latih, yakni anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang tidak dapat mengikuti program pendidikan seperti tunagrahita mampu didik. Adapun mereka hanya dilatih untuk mengurus diri sendiri. Kemampuan yang bisa dimiliki oleh anak tunagrahita mampu latih adalah: pertama, belajar untuk mengurus diri sendiri. Yang kedua, belajar menyesuaikan diri di rumah dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja, maupun di lembaga khusus. Selanjutnya ada tunagrahita mampu rawat. Nah, tunagrahita mampu rawat ini memiliki intelijensi atau IQ yang sangat rendah, sehingga ia tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun untuk bersosialisasi dengan orang lain. Mereka ini membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dan merawat diri mereka. Di slide selanjutnya ada karakteristik dari anak tunagrahita. Berikut adalah karakteristik anak tunagrahita. Pertama, anak tunagrahita mild atau ringan. Anak tunagrahita ini termasuk dalam anak tunagrahita yang mampu didik. Mereka terlihat seperti anak mampu didik apabila dilihat dari segi pendidikannya. Namun, dari segi penampilannya, mereka tidak memiliki penampilan fisik yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, mereka memiliki perkembangan fisik yang memang agak lambat ketimbang anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada karakteristik anak moderate atau menengah. Mereka digolongkan sebagai anak mampu latih yang dapat dilatih melalui beberapa latihan atau kursus di lembaga khusus. Mereka juga dapat dilatih untuk mengurus dirinya sendiri serta dapat dilatih untuk membaca dan menulis, meskipun hanya membaca dan menulis dalam tulisan yang sederhana. Selanjutnya ada karakteristik anak
cacat mental atau SERVE, yaitu adalah anak yang memiliki masalah lebih banyak ketimbang anak tunagrahita yang lainnya, dan mereka juga mengalami beberapa kesulitan di sekolah khusus. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan khusus dan perawatan khusus secara teliti. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka juga memiliki kondisi fisik yang lemah, sehingga mereka dapat dilatih keterampilan khusus hanya jika kondisi fisik mereka memungkinkan untuk dilatih keterampilan khusus tersebut. Selanjutnya ada karakteristik fisik anak cacat mental atau profound. Nah, anak ini memiliki problem atau masalah yang sangat serius, baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, program pendidikan. Adapun kelainan fisik lainnya itu dapat dilihat melalui ukuran kepalanya yang biasanya lebih besar ketimbang anak-anak lainnya. Selain itu, penyesuaian dirinya juga sangat kurang. Dan bahkan mereka juga sering meminta bantuan orang lain untuk membangunkan diri mereka dari duduknya, karena mereka merasa kesulitan untuk bangun dari duduknya. Selain itu, mereka juga membutuhkan bantuan dari medis atau dari pihak tertentu, karena mereka memiliki kondisi fisik yang lemah. Slide selanjutnya adalah etiologi dari tunagrahita. Pertama tuh penyebabnya adalah gen. Adapun faktor genetik ini disebabkan oleh gen bawaan dari orang tuanya. Lalu ada penyebab prakelahiran. Penyebab prakelahiran ini biasanya terjadi ketika pembuahan. Lalu ada juga penyebab pada saat kelahiran. Biasanya hal ini terjadi karena kelahiran bayi yang prematur yang tidak mendapatkan perawatan yang baik. Penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan perkembangan masa remaja. Hal ini bisa terjadi karena bisa juga disebabkan oleh penyakit selaput otak atau yang bisa disebut dengan meningitis, atau radang otak yang bisa disebut encefalitis, yang tidak mendapatkan penanganan yang baik atau perawatan yang baik selama proses penyembuhannya, sehingga itu dapat memicu terjadinya ketunagrahitaan kepada anak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tunalaras. Nah, pengertian dari tunalaras sendiri adalah tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan dalam mengontrol sosialnya. Hal itu bisa dilihat melalui perilaku atau tingkah laku yang menyimpang. Hal tersebut bisa dilihat atau diklasifikasikan melalui penyimpangan yang dilakukan anak secara ekstrim sebagai bentuk kelihatan emosinya. Yang kedua, ada penyimpangan tingkah laku si anak yang merupakan suatu bentuk dari kelainan penyesuaian sosialnya. Adapun dari hal tersebut, biasanya penyimpangan yang terjadi di anak ini bisa dilihat dari sikap anak yang mudah tersinggung, mudah marah. Secara umum, anak tunalaras ini menunjukkan tingkah laku yang kurang lebih sama klasifikasinya, yaitu pertama, kekacauan tingkah lakunya. Yang kedua, kecemasan dan menarik diri. Yang ketiga, kurang dewasa dan agresif. Selanjutnya ada karakteristik anak tunalaras menurut Ibrahim tahun 2005. Pertama, intelijensia dan prestasi. Nah, anak tunalaras ini rata-rata memiliki intelijensi rata-rata atau memiliki IQ 90. Nah,
Sebagian besar juga ada yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Namun, tidak semuanya memiliki IQ segitu. Ada juga yang memiliki IQ yang tinggi dalam tes kecerdasan. Anak tunalaras juga biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya. Dan jarang juga yang menemukan prestasi akademiknya meningkat. Dan dapat ditunjukkan juga melalui rendahnya prestasi akademik mereka di bidang matematika dan membaca. Karakteristik yang kedua, ada persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras ini biasanya merasa sulit untuk melakukan aktivitas yang kompleks. Dan biasanya juga mereka juga enggan untuk melakukan beberapa aktivitas. Biasanya mereka ini malas dan tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Selanjutnya ada karakteristik akademik. Nah, kelainan perilaku ini biasanya akan berakibat pada penyesuaian sosial dan sekolah yang tidak baik. Dan akhirnya akan berakibat buruk, yaitu bisa dilihat melalui nilai rapotnya yang turun atau rendah. Dan juga anak memiliki beberapa masalah di sekolah, seperti sering dipanggil oleh guru BK-nya. Tidak naik kelas, suka membolos, dan sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya. Yang keempat itu ada karakteristik sosial emosional. Biasanya karakteristik sosial emosional ini akan mengganggu orang lain, yaitu dapat ditunjukkan melalui perilaku yang di luar norma, sehingga mereka tidak dapat diterima oleh masyarakat atau tidak disukai. Lalu perilaku yang bersifat mengganggu orang lain, sehingga mereka akan mendapatkan sanksi sosial. Perilaku ini juga ditandai dengan tindakan yang agresif, yaitu melanggar aturan, bersifat mengganggu, membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama, dan serta bisa juga berbuat kejahatan. Yang kelima, ada karakteristik emosional. Nah, hal ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang membuat mereka tertekan sehingga merasa cemas. Biasanya pada karakteristik ini mereka akan ditandai dengan rasa gelisah, malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Yang keenam, ada karakteristik fisiknya. Umumnya anak tunalaras ini memiliki masalah fisik atau kesehatan yang dapat dilihat melalui gangguan makan, gangguan tidur, ataupun gangguan gerakan. Pada awalnya mereka mungkin akan mengalami masalah yang tidak beres dalam jasmaninya, seperti mengalami kecelakaan, sering terjatuh, merasa cemas akan kesehatannya, lalu seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Lalu karakteristik fisik lainnya adalah bisa dilihat melalui dia gagap, lalu buang air tidak terkontrol, dan masih sering mengompol. Selanjutnya ada etiologi penyebab terjadinya anak menjadi tunalaras. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Pertama merupakan faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk penyimpangan tingkah laku, seperti agresif, progresif. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor psikologis. Yang kedua itu ada
Yang kedua tuh ada faktor psikososial. Adapun gangguan tingkah laku sendiri itu tidak terjadi hanya disebabkan karena frustasi, melainkan bisa juga melalui pengalaman masa kecilnya yang tidak atau kurang menguntungkan. Yang ketiga ada faktor fisiologis atau terganggunya organ-organ perkembangan fisik dari anak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu atau ada kelainan pada otaknya. Berikut menurut Sujianti Sumantri tahun 2007 penyebab dari tunalaras. Yang pertama adalah kondisi fisik atau keadaan fisik. Menurut Sumantri, hal yang menyebabkan dari ketunalarasan adalah disfungsinya kelenjar endokrin, sehingga dapat menyebabkan kejahatan atau tindakan yang menyimpang dari perilaku yang seharusnya. Yang kedua itu ada masalah perkembangan. Pada fase perkembangan ini biasanya individu akan dihadapkan dengan suatu masalah baru. Nah, biasanya anak tunalaras ini memiliki suatu krisis emosi. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka penyesuaian sosialnya itu akan berjalan dengan baik di masyarakat maupun di sekolahnya. Yang ketiga itu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar pada kondisi perkembangan si anak. Nah, karena keluarga ini merupakan pemberi rasa aman pada anak itu sendiri. Jika si anak mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan atau yang membuat si anak trauma ketika di rumah, hal tersebut tentu akan menjadi suatu pemicu terjadinya ketunalarasan, yaitu anak akan mengalami penyimpangan sosial. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kasih sayang, perhatian, faktor keharmonisan keluarganya, dan ada faktor masalah ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya ada dari lingkungan sekolah. Sekolah sendiri merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga. Biasanya yang membuat anak mengalami ketunalarasan atau penyimpangan sosial ini disebabkan oleh guru yang memiliki sikap otoriter, sehingga anak menjadi takut dan tidak mau masuk sekolah atau lebih memilih untuk membolos sekolah. Selanjutnya itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh penyebab ketunalarasan pada anak-anak. Nah, apabila kita memiliki lingkungan masyarakat yang bisa dibilang tidak baik untuk anak, dan ditambah juga dengan media hiburan yang negatif atau tidak sesuai dengan usia anak tersebut, maka hal tersebut akan memicu penyimpangan sosial terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat yang seharusnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari guru BK dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Menurut Thompson tahun 2004, pertama, anak itu harus mengenali dirinya sendiri. Nah, yang kedua, menemukan kebutuhan ABK yang spesifik dan sesuai dengan kelainan yang dialaminya. Yang ketiga itu menemukan konsep diri. Yang keempat itu penyesuaian diri terhadap kelainan yang dimiliki dari si anak tersebut. Yang kelima itu berkoordinasi dengan ahli lain. Yang keenam,
Yang keenam itu melakukan konseling dengan keluarga anak berkebutuhan khusus agar ketika di rumah juga ABK anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan penanganan khusus dari orang tuanya, sehingga mereka dapat terlatih dan dapat menyelesaikan diri dengan baik di lingkungan rumah dan masyarakatnya karena dibantu oleh orang tuanya. Selanjutnya, membantu perkembangan dari anak berkebutuhan khusus ini agar lebih efektif dan memiliki keterampilan. Selanjutnya juga membuka peluang rekreasi dan hobi dari anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Nah, yang terakhir itu merancang pendidikan formal dan pendidikan tambahan serta peralatan yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus seperti tunalaras masih bisa mendapatkan penanganan konseling biasa. Nah, apabila guru BK merasa tidak sanggup untuk menangani anak tunalaras ini, bisa melakukan referral kepada psikolog yang lebih ahli dalam menangani masalah ketunalarasan anak ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.